kita harus patuh kepada kedua orang tua. Tidak ada orang tua itu menjerumuskan anak-anaknya. Tidak ada orang tua itu yang menghancurkan masa depan anaknya. Ingat. Dan juga patuh kepada guru. Guru pun tidak ada untuk menyuruh kalian yang berbuat yang tidak. Makanya patuh tadi artinya apa? Patuh tadi apa artinya? Menurut, taat dan disiplin. Dah, ini Bapak mencerita. Dengar. Orang tua ketika melahirkan anak bayi, emak kita ketika melahirkan anak bayi, ketika dia tidak menangis, sibuk ayah dan semua orang agar dia menangis, agar dia bersuara. Ketika anak baru lahir tidak bersuara, orang tua sibuk, takut anaknya kenapa. Tapi setelah sudah pandai bersuara anaknya, suaranya lebih tinggi membentak orang tuanya. Pernah nggak kalian membentak orang tua kalian? Hah? Coba kalian ingat-ingat. Pernah. Makanya jangan kita durhaka kepada orang tua. Udah? Ketika kalian tengok nih dari kecil, kalian punya adik kan? Ada anak kecil? Ketika anak yang sudah mulai besar, anak yang kecil tadi belum pandai berbicara, diajarkan orang tua berbicara. Ini nak, bilang makan mama, makan, minum, diajari. Minum, makan, diajarkan. Setelah udah pandai berbicara anak-anak, udah pandai kita berbicara, ketika kita sudah pandai berkata-kata, kenapa kita menyakitkan hati orang tua? Pernah gak kalian kata-kata kalian menyakitkan hati orang tua? Jangan. Betapa sedihnya orang tua kita. Begitulah orang tua kita tadi mengurus kita dari kecil, dari pertama lahir. Dari pertama lahir dia ngurus kita, dia belum pandai kita berbicara. Setelah udah pandai berbicara, kenapa kita menyakitkan hati orang tua? Kata-kata kita membentak dan kata kita ngelawan sama orang tua kita. Nah, ketika kita belum pandai berjalan, diajarkan orang tua kita berjalan. Diajarnya, dipimpinnya, ditatihnya. Dipimpinnya, ditatihnya. Kenapa kita setelah udah pandai berjalan tidak mau membantu orang tua? Dan yang sudah berumah tangga yang ingat, ketika nanti kita sudah rumah tangga, pergi jauh dari rumah orang tua, kenapa kita sudah pandai berjalan tak pernah datang ke rumah orang tua? Datangi orang tua, kunjungi orang tua, bantu orang tua. Dengan kita sudah pandai berjalan. Kenapa dulu waktu kecil juga nanti kita dah rasakan nanti kalau kalian dah punya anak, gitulah. Kalau tengoklah emak kita, diajarkannya lah adik kita yang belum pandai berjalan, ya kan? Ingat ya, ingat Bapak pesan, itulah patuh kepada orang tua dan juga kepada guru. Ketika kalian belum mengerti membaca dan menulis, ketika kalian datang pertama kali kemari ke sekolah nih, kalian belum mengerti apa-apa, angka dan huruf, cara berhitung, mengenal agama, membaca Al-Quran, belum pandai apa-apa. Setelah kalian dah mulai pandai, kenapa kalian melawan apa yang diperintahkan guru? Kenapa kalian nggak menurut perintahan guru? Kami nih orang guru nih adalah orang tua kalian juga di sekolah, di rumah. Orang tua kalian adalah ibu dan ayah kalian. Kami di sini ibu guru dan bapak guru. Hanya saja kami nggak memberikan uang jajan sama kalian, kami tidak memberi makan sama kalian. Nah sekarang dah adalah makan MBG ya kan. Nah, nanti bakal masuk MBG kemari, bakal makan. Tapi itu bukan berarti kami juga orang tua kandungan kami nih orang tua juga, tapi hanya sebagai mendidik kalian. Yang lebih banyak mendidik kalian siapa? Orang tua di lingkungan. Selagi orang yang mengajarkan kita untuk berbuat baik, maka patuhilah. Tak ada orang yang menyuruh kita yang berbuat yang tidak
tidak. Ingat ya, makanya Bapak suruh tuh tengok orang tua kita lelah. Begitu susahnya orang tua kita mencari makan untuk kehidupan kita. Ya kan? Buatlah dia bangga. Buat dia senang. Senang hatinya. Hilang rasa capek. Lelah dan capeknya itu ketika dia apa nih kerjaan ayah kalian misalnya dodo sawit, yang mana security yang jaga malam sendirian di pos tuh, yang perempuannya yang babat rumput di sawit tuh, mupuk. Jadi maksud Bapak itu, buatlah dia tuh walaupun dia lelah, hilang lelahnya karena melihat kita itu, walaupun kita nggak pandai-pandai kali, walaupun kita nggak pintar-pintar kali, apa yang seperti yang jenius sekali otak kita, tapi kita menurut apa yang diperintahkannya. Ingat ya, itu jangan kalian ngelawan. Nggak ada orang tua menyuruh kalian yang berbuat yang enggak, dan ataupun abang-abangan kita. Nggak ada orang abang-abangan kita atau kakak-kakak kita menyuruh untuk yang lebih jahat, ataupun orang tua paman kita, om kita, pakcik kita, uak kita, andong kita, nenek kita, atuk kita, apa lagi, uwek kita, apa bahasa? Nah, kalau kita kakak, ayu, apa lagi? Kalau abang, kakang, pak le, bude, pak de, nggak ada yang menyuruh kalian berbuat yang enggak, nggak ada kan? Nggak ada, pasti dia menyuruh yang baik-baik. Udah siap PR kalian. Ada kalian tuh, kok malam-malam kali kalian pulang, dari mana kalian? Kalau sore-sore kali, dari mana kalian sore-sore kali pulang? Udah pakai sekolah nih. Nah, pasti orang bertanya kan, untuk apa? Dia khawatir. Kenapa anak-anak ini lama kali pulang sekolahnya? Sampai jam 3, jam 4, jam 4, jam 5. Jam sekolah kan pulang jam 2. Misalnya. Kenapa pulang sampai jam 4? Kan bertanya juga. Takut kalian tuh kenapa entah apa-apa terjadi. Makanya jangan kalau udah pulang sekolah pulang dulu. Kalau mau main-main pulang dulu sampai rumah, kasih tahu sama orang tua. Oh mak, oh ya, oh kak. Misal kalau kak, orang tua kita, ibu dan ayah kita tidak ada di rumah, minta izin sama abang, kakak atau uak kita yang ada dekat sekelilingan rumah itu. Nanti uak, Pak De, Bude, aku ke rumah si Polan, kasih tahu tempat tujuan kita. Jangan kita bilangkan nanti kalau mamaku pulang, ayahku pulang, bilangkan aku ke rumah si Dikta. Pikir emaknya si Pak Adi tadi betul lah memang di rumah si Dikta. Enggak tahu-tahunya dah main di sungai. Entah kenapa kan, betapa hancurnya orang tua kita. Entah apa-apa terjadi, sedih nggak? Itu kalau kita memang mau mandi sungai, misalnya minta izin dulu, minta izin juga, oh mak, oh ya kami hari ini mau mandi sungai ya, di pinggir-pinggirnya aja. Jangan kita. Misal kalaupun dikasihnya, harus ada orang tua. Jangan kita pergi-pergi aja sendiri, ya. Karena kita belum pandai berenang misalnya. Hati-hati, berbahaya sendiri-sendiri. Nggak boleh.